Puji Tuhan, selamat malam. Selamat malam rekan-rekan BIC semua, Bless Impact Community, dewasa muda, GPDI sahabat Allah. Mari sama-sama berdiri. Saya lihat mukanya pada tegang-tegang ya. Saudara boleh berikan salam satu dengan yang lainnya. Udah tanya kabarnya belum di kiri kanannya? Apa kabar? Tuhan baik ya minggu ini. Ditepok-tepok dong pundaknya. Tuhan baik minggu ini. Ya. Yang perempuan dengan wanita ya, yang laki-laki dengan pria. Ya. Rekan-rekan semua tahu hari ini kita ada ibadah yang agak spesial ya, karena hari ini kita akan lebih banyak untuk memuji menyembah Tuhan. Berapa banyak dari kita yang sungguh-sungguh rindu ketemu Tuhan hari ini? Boleh angkat tangannya, boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi pastikan engkau buka hatimu selebar-lebarnya, karena hari ini engkau akan dijamah oleh Tuhan. Amin, engkau akan dilawat oleh Tuhan. Bilang kanan kirinya, engkau akan dilawat oleh Tuhan. Nah, sebelah kanannya, pastikan engkau jangan dilewat. Amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini. Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda penyerahan diri kami dalam tangan Tuhan. Biarlah malam hari ini kami rindu bertemu Engkau, muka dengan muka. Sehingga malam hari ini Tuhan kami boleh dijamah. Malam hari ini kami boleh dilawat. Malam hari ini kami gak dilewat Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam hari ini kami akan terima pengalaman yang baru, kami bertemu dengan Engkau. Sehingga ketika kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur, kami menaikkan syukur kami. Kami siap memuji menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Saya boleh lihat tangan-tangannya terangkat pada malam hari ini. Haleluya, kita sama-sama bersuka cita pada malam hari ini. Kita mengatakan, Tuhan, datanglah dan bertatalah di tempat ini Tuhan. Karena kami mau Tuhan, Kau merawat setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan setiap kita Tuhan. Haleluya. Yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Mari sama-sama nyatakan, kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah,
kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, Tuhan kan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, menunggu di maknanya, puji sampai katakan. Praise our God. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita, saudara. Haleluya. Rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, Tuhan kan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, menunggu dipandangkan, puji sakti katakan. Praise our God. Haleluya. Haleluya. Haleluya, kita memuji Tuhan Allah kita yang tak tertandingi, amin. Come on semua anak-anak BIC, kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Saya mau mengajak kita semua bertepuk tangan di atas kepala kita. Semua katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Tak ada Kerajaannya kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan.
tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu Saya mau dengar setiap suara saja nyanyikan. Sungguh. Sambil bertepuk tangan kita. Nyatakan lebih sungguh lagi. Yes. Yes. Kerajaanmu kekal. sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Boleh saya mendengar suara jemaat Tuhan nyatakan haleluya. Haleluya. Lebih keras lagi katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk teman-teman semuanya. Haleluya. Kita akan belajar satu pujian. Pujian ini menyatakan bahwa Yesus, Engkau adalah Allah yang terindah. Pujian ini sangat memberkati saya bahwa ketika saya mengingat setiap kebaikan di dalam hidup saya bersyukur karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang gak pernah sekalipun meninggalkan kehidupan kita, amin. Mari kita mau belajar lagu ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Yesusku.
Tuhanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, Karyamu indah bagiku, indah bagiku, kasih-Mu kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau nyatakan bersama-sama. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. ku bawa hidupku, Membawa inilah persembahanku. persembahanku untuk Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, Hatiku aman, hatiku aman dalam kasih. nyatakan dengan imanmu. Bawaku erat di hadirat-Mu, Hatiku persembahan bagimu. hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, Hatiku aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. setiap satu hanya tahan. Membawa hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. bawa hidupku, inilah persembahanku. Persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah. Membawa hatiku, Membawa hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Mari lebih sungguh lagi nyatakan. Ku membawa hidup, Inilah persembahanku Tuhan. persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus.
Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta. Nyatakan kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan, surga bumi. Biar setiap jemaat GIC nyatakan Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi sambil mengangkat tangan kita semua jemaat nyatakan kudus. Sekali lagi nyatakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Biar semua bumi menyembahmu Tuhan. Nyatakan kudus, kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta. Allah semesta Kalian kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. sambil mengangkat tangan kita nyatakan kudus, kudus. Kuduslah,
tempat yang maha tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Sebab hati kami rindu akan Engkau. Bagai tanah yang kering malam hari ini Tuhan. Kami rindu Engkau mengalir Tuhan dalam hidup kami. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikian jiwaku demikianlah jiwaku merindu haus akan Engkau. merindukan Rindu selalu hadir-Mu di hidupku, menginginkan-Mu Tuhan, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. biar mengalir kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Mari mengalir kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Biar dia memulihkan, dia pulihkan, biar kasihnya mengalir saat ini, memulihkan, menjamah di tempat ini bagi kita. Mari rasakan kuasanya melawan, mengalir, menjamah. Mari Roh Kudus mengalir, biar kau terus menjamah kami, biar kau terus mengalir dalam kami Tuhan. Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Roh Kudus, ya Roh Kudus, ini hati kami, ini hati kami terbuka bagimu, terbuka bagimu. Jamahlah kami, penuhi kami, mengalirlah bagi Kau Tuhan. Penuhi kami, jamah kami, ini hati kami bawa kepadamu. Jangan lepaskan, jangan lewatkan
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan dengan segenap hatimu, mari sama-sama nyatakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh pulihkan kami, pulihkan kami. Coba Tuhan tepukkan sorak-sorak lebih luar biasa lagi buat dia. Tepukkan bagi dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Selamat kepada hamba. Haleluya. Kami mengucap syukur, Engkau luar biasa. Engkau layak ditinggikan Tuhan, Engkau layak dipuji atas seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya seperti firman Tuhan bahwa ketika kami menyembah, memuji Tuhan, Allah bertakhta di atas pujian kami. Dan kalau Allah bertakhta di atasnya ada kuasa yang hadir, ada kemuliaan, ada anugerah, ada percepatan, ada mujizat yang kreatif akan terjadi dalam seluruh kehidupan kami. Hari ini Tuhan terus melawat kami, Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami dan masa depan yang terbaik yang Tuhan siapkan. Kami berjalan seiring di dalamnya ya Bapa. Mari Tuhan urapi tempat ini, urapi setiap kehidupan kami, urapi hamba-Mu yang tidak berguna tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya. Sehingga perkataan Tuhan, pesan Tuhan yang akan turun memberkati setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan firman Tuhan saat malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan, mari bersama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali teman-teman. Haleluya, shalom. Oh shalom yang sepi ya, shalom. Mulai semangat ya. Saya baru datang dari retreat tadi teman-teman. Terus karena satu mobil dengan tim, jadi mesti diantar dulu begitu ya, terus baru ke tempat ini. Dan puji Tuhan, itu retreat onsite kedua saya begitu ya, karena selama ini kan karena pandemi jadi nggak ada retreat yang langsung begitu ya. Dan puji Tuhan hari ini melihat anak-anak ini ke sekolah SMP gitu ya. Saya tadi sebenarnya waktu diundang 3 bulan lalu begitu ya, saya mikir sudah ya bisa nggak ya ngomong sama anak SMP karena kan jarak usianya udah cukup jauh begitu ya. Tapi puji Tuhan tadi sempat ngobrol sama mereka, sharing dan walaupun baru mulai sesi kita siang begitu ya. Kami mengucap syukur Tuhan lawat anak-anak saudara ya. Ternyata ada yang benci dengan bapaknya. Tadi sempat waktu didoakan ngutuk, keluar kata kutuk buat papanya, terus kita pulihkan dulu begitu ya. Terus kemudian ada yang merasa jatuh di pergaulan bebas, jadi anak SMP sudah melakukan hubungan seks begitu ya. Jadi itu mengagetkan begitu. Tapi puji Tuhan tadi lawatan Tuhan turun dengan luar biasa dan anak-anak mulai dijamah Tuhan begitu ya. Ada anak laki-laki yang kecewa dengan orang tuanya. Tadi ini anak SMP ya, betul-betul kalau kita pikir apa sih masalah anak SMP kan begitu sebenarnya ya. Gak terlalu besar lah, paling masalahnya temen, dibully lah, prestasi kan begitu. Tapi rupanya masalah mereka susah juga dipecahkan hari ini. Apalagi ada yang cutting ya, teman-teman masih tahu istilah cutting di mana dia mulai melukai lengannya begitu. Coba biasanya kayak yang suka cutting itu pakai lengan panjang. Nah coba yang pakai lengan panjang dicek, jangan-jangan cutting gitu. Oh enggak ya. Jadi biasanya untuk menutupi supaya enggak kelihatan. Enggak ya. Enggak ya, enggak.
Oke. Jadi kalau ada anak yang suka lengan panjang terus, jarang pakai lengan pendek gitu, itu karena pernah cutting, karena mau bunuh diri gitu ya. Nah, Anda bayangkan SMP. Tapi puji Tuhan 2 sesi tadi Tuhan lawat mereka luar biasa, dijamah Tuhan. Kekurangan pendoa gitu, semoga nanti BIC bisa ikut sekali waktu gitu ya. Jadi kan doain anak-anak remaja ini ya, masih SMP ini dilawat Tuhan luar biasa. Oke, mari kita akan baca Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Yohanes pasal 4, ini ayat yang menjadi bagian penting dalam ketika kita bicara praise and worship, saudara, ketika bicara tentang pujian penyembahan. Karena pujian penyembahan bagi kekristenan bukan sekedar nyanyian, karena nyanyian itu hal yang biasa. Ya kalau nggak salah Pak Kris Manusamad pernah di sini kalau nggak salah ya, betul ya. Dan beliau salah satu orang yang saya suka pada waktu kasih melanda Indonesia, itu tahun 94-95 lah begitu ya. Mungkin beberapa di antara saudara puji Tuhan masih di surga, mungkin ya mungkin. Masih direncanakan masuk ke bumi, mungkin ada beberapa begitu ya. Tapi ini luar biasa, salah satu orang yang saya suka cara nyanyinya begitu. Selain beliau ada Pak Adi Manahutu, cara nyanyi itu lagu yang mereka biasa nyanyi begitu. Jadi lupa gue lagunya saudara ya, jadi lupa nih. Menyembah itu, jadi lupa tadi sudah inget ya. Itu mereka waktu nyanyi nadanya udah seneng banget. Nah ketika bicara pujian penyembahan dalam dunia kekristenan memang menjadi sangat menarik ya. Mari kita akan baca dulu ayatnya bersama-sama Yohanes pasal 4, 23 dan 24. Mari baca bersama dengan saya 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan suaranya sepi sekali ya, sama-sama 2, 3. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam. Jadi ketika bicara pujian penyembahan ada syarat utamanya sebenarnya, yaitu 2, harus dalam roh dan kebenaran. Nah itu perbedaannya kekristenan begitu ya. Ketika bicara nyanyi semua orang bisa nyanyi, suara yang bagus di gereja maaf kadang-kadang ada fals juga. Kalau Anda ikut idol nggak boleh fals, maka Anang akan membuat Anda tersingkir kemudian. Karena fals. Gereja kita nyanyi WL fals dikit, singer fals dikit, gestur kurang, mimik muka kaku, gerakan tangan kayak kucing memanggil gitu ya. Karena kurang tahu gerakannya apa, malu dilihat temen apa nggak enak, mic-nya kurang bagus, it's okay. Tapi bedanya pujian penyembahan adalah 2 ini syarat utama, yaitu harus dalam roh dan kebenaran. Nah Indonesia mengalami satu gelombang yang luar biasa itu tahun 90-an. Ketika dibangkitkanlah namanya pujian penyembahan. Anda akan lihat gerakan Tuhan sepanjang tahun 60 itu mujizat. KKR-nya dulu ada hamba Tuhan dari Amerika itu yang sangat terkenal. Sampai waktu dia naik pesawat ada orang yang sedang sakit. Lihat pesawatnya dia terus ngomong gini, Tuhan berkati dia sembuh. Lagi sakit begitu ya. Tahun 60-an, 70-an Indonesia dilanda dengan KKR mujizat. Begitu masuk 90, beda. Pujian penyembahan mulai naik. Kalau Anda mengikuti tren sejarah gereja, 90-an mulai masuk itu pujian penyembahan. Awal 2000 mulai apostolik. Itu peristiwanya. Nah tahun-tahun sekarang ini sangat modern sehingga gereja mulai bias. Gitu ya, ini gereja mau lari ke arah mana? Tapi Anda perlu tahu bahwa jendela kekristenan, jendela sebuah gereja itu pujian penyembahan. Itu kayak etalasenya ada kemudian di depan, orang lihat khotbah itu nomor 2. Tapi orang lewat pujian penyembahan dulu. Teman-teman, memuji itu semua orang bisa. Semua bisa memuji. Tapi memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran belum tentu semua orang bisa. Itu persoalan besarnya. Nah menariknya adalah mengapa harus dalam roh? Karena Anda dengan saya cuma nyanyi biasa, kok akan capek, kok gak nyaman, kok gak akan menikmati sesuatu yang dahsyat. Karena dalam roh itulah yang paling kuat kuasanya, yang paling bekerja dengan dahsyat. Dulu saya pernah ingat ada seorang hamba Tuhan, cuma main gitar sebenarnya. Curahkanlah kuasamu Tuhan
mujizat terjadi di tempat ini. Cuma main gitar. Tapi orang sakit sembuh. Satu kali saya ke Lampung Timur namanya, nama kotanya apa ya aku lupa. Tapi Lampung Timur lah, namanya Romo Simon, sudah almarhum. Nah, yang saya kagum dari Romo Simon ini, dipanggilnya Romo tapi bukan orang Katolik. Dia itu orang Pentakosta banget, tapi entah kenapa dipanggilnya Romo begitu ya. Nah, yang datang ke tempat Romo ini dia punya padepokan. Seperti padepokan begitu ya. Dan orang tiap hari datang ke tempat Romo itu. Ngapain? Pengen dinyanyiin doang. Sepanjang hari itu tim musiknya main. Dan maafkan bro, kalian lebih jago dari mereka. Kadang fales, kadang runutan chordnya gak tepat begitu ya. Berantakan cara mainnya. Main drumnya asal bunyi simbal nyala. Jadi temponya, staccatonya gak jelas sama sekali. Crescendo juga gak genah lah pokoknya begitu ya. Tapi Anda tahu gak, yang datang itu orang pakai kerudung semua. Yang datang ke situ tuh orang yang bukan Kristen. Kenapa? Mereka tahu waktu orang ini nyanyi, lumpuh jalan. Buta bisa ngelihat. Kerasukan setan dijamah Tuhan. Bahkan pemimpin agama di depannya tadinya benci sama mereka. Satu kali kakinya gak bisa gerak. Masuk ke situ. Pertama istrinya dijamah Tuhan dulu, sembuh. Dan dibilang gak usah masuk Kristen. Tapi Yesus sayang sama kamu. Kalau takutnya nanti ada gejolak begitu ya. Pemimpin yang lainnya akhirnya suaminya ketika sakit suruh. Dan diajak nyanyi doang, cuma dengan nyanyi. Bahkan yang lebih lucu lagi kemudian adalah ketika orang akan mengikuti pilkada. Calon legislatif, caleg datang ke situ. Minta dinyanyiin, minta didoain. Secara musikalitas hancur. Tapi in the spirit, roh itu persoalan. Karena Allah adalah roh. Gak bisa kamu cuma rasa-rasanya. Wah enak ya kalau si ini yang mimpin rasanya adem gitu. Itu belum. Enak ya kalau dia nyanyi suaranya merdu banget menyentuh kalbu. Belum. Waduh itu kalau main saksofonnya, aduh bro. Itu yang pacaran langsung kasih bunga. Tapi itu belum. Karena kalau orang nyanyi menyentuh kalbu oke. Tapi bukan itu pujian penyembahan. Harus sampai rohnya menikmati perjumpaan dengan roh Allah. Dan itu unspeak. Kamu speechless, gak ngerti mau ngapain. Dan gak tahan. Saya ingat betul ada orang yang benci banget dengan pujian penyembahan cara Kristen. Cara Pentakosta. Sehingga selalu nanya sama saya. Kenapa kalian orang Pentakosta kalau nyanyi itu mesti lompat? Mesti teriak, mesti nangis. Emang Tuhan gak ngerti apa dengan cara nyanyi yang nyamanlah jiwaku, nyamanlah, ketinggian soalnya. Jiwaku. Apa Tuhan gak ngerti gitu? Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Kaulah yang memberi sejahtera penuh. Ya setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kenapa gak kayak begitu nyanyinya? Saya bingung. Kenapa kalian penyembahan pakai nangis-nangis? Terus keluar bahasa gak jelas? Saya gak bisa ngomong. Karena kenapa? Kamu gak ngerti situasi yang saya alami ketika roh bekerja, rohmu berjumpa dengan Tuhan, sesuatu yang ajaib, yang unpredictable, speechless keluar. Dan itu bikin beda. Bukannya kami gak bisa nyanyi dengan cara tadi. Bukan, kita bisa nyanyi begitu. Tapi waktu rohmu dijamah oleh Tuhan, nyanyi dengan roh, itu yang berbeda. Nah Pentakosta hari ini mulai kehilangan. Karena kenapa? Kita digantikan dengan cara bermain yang bagus. Diganti dengan kreativitas. Sorry guys, even kita pemain musik, gak menyembah Tuhan kadang-kadang.
Kenapa? Kita menyembah saat main, saat mimpin. Tapi di rumah kita gak pernah mencari Tuhan kemudian. Sehingga roh kita gak terpelihara untuk berjumpa dalam penyembahan pujian kepada Tuhan. Satu kali orang ini ngajak saya ketemu, mau konseling ceritanya. Yang tadi ngomongin ke saya, kenapa kamu cara nyanyi kayak begitu. Terus kemudian saya datang ke gerejanya, waktu itu belum ada kendaraan pribadi, jadi kendaraan umum. Sampai di gerejanya, di depan pintu gerejanya dijemput sama dia, terus dia ngomong gini, Kak, masalahku udah selesai, jadi kayaknya kita udah gak perlu ngomong lagi, saya gak perlu konseling sama kamu. Oh, oke. Cuma dalam saya mikir ya, tahu gitu, kenapa gue kesini ya, kan males banget begitu ya. Kalau udah selesai, telepon aja bilang udah selesai, jadi saya bisa ngerjain yang lain begitu ya. Tapi seketika itu juga, roh itu bicara. Kalau kau masuk ke gerejanya, jangan ngomong apapun. Lu kan bingung ya. Saya kebetulan bawa satu teman dari GPIB. Dia gereja Protestan juga begitu ya. Terus kemudian saya bingung ya, kalau udah sampai di depan pintu itu gereja ya. Ayo deh kita boleh masuk gak? Boleh, masuklah kami. Gerejanya masih pakai bangku panjang itu ya. Duduklah kami di depan, ngobrol. Tapi yang banyak ngobrol teman saya dari GPIB ini sama satu lagi teman begitu. Yang tadi minta konseling batal. Sementara mereka ngomong, yang teman itu nanya ke saya, kok tumben sih hari ini diem aja? Gak ada mau ngomong kayak apa gitu. Ya mau, aku mau ngomong. Cuman Tuhan, Roh Kudus ngomong tadi bahwa gak boleh banyak ngomong. Oh gitu ya? Iya. Sementara mereka bercerita, Roh Kudus ngomong, ayo ajak penyembahan, ajak nyanyi. Agak bingung ya, kan ini kan orang-orang yang gak pernah biasa penyembahan teman-teman ya. Oh yaudah deh, ada tempat sepi gak gitu buat nyanyilah satu lagu gitu. Oh gitu, dia mikir ya. Di perpustakaan gimana? Ya boleh kalau mau kosong tempatnya. Yaudah pakai perpustakaan sepi ya, tempatnya kecil gak gede banget. Kita duduk bertiga gitu ya, bersila gitu ya. Terus saya lupa kita nyanyi lagu apa ya. Kalau gak salah mungkin Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Langsung ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sementara nyanyi, tiba-tiba aku lihat ada cerobong itu turun. Ada satu cerobong ini turun teman-teman. Seluk. Kaget nih. Tapi itu nyanyi. Ku nyanyi. Oh, sambil mikir, ini apaan gitu ya. Dia tetap nyanyi. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Main musik bingung, ini apaan ya. Tiba-tiba ada air tuh dari cerobong turun. Psss. Cerobong besar, airnya banyak. Beuh. Begitu jatuh, bas, kena dua orang itu. Tiba-tiba mereka nangis. Wah. Mulai basah. Teriak. Wah. Dalam hati saya gini, ntar gue tanya. Kenapa lu nangis-nangis? Kenapa lu teriak-teriak? Emang Tuhanku budak apa? Kan bisa saya selalu digituin kan. Sebagai nyanyi, bagi Raja saya ketawa. Kaulah yang sambil senyum, nangis tapi nikmati hadirat Tuhan. Karena mereka bahasa roh, dijamah Tuhan, nangis, selawatan Tuhan terjadi. Terus akhirnya yang tadi gak mau konseling mulai ngaku, Tuhan ampuni aku dosa pornografi, aku guru sekolah minggu, aku pengurus tapi jatuh dalam dosa. Aku simpan hal-hal yang gak baik. Kaget. Dilawat Tuhan, dilepaskan. Aku benci dengan ayahku yang brengsek, yang pukul mama, mulai ngomong. Lega sebenarnya. Yang satunya teriak lagi, Tuhan! Aku sama kayak dia, saya salah bawa orang. Sesudah selesai, puas dia. Saya tanya,
Kenapa mesti teriak-teriak? Emang Tuhan gak denger? Oh kamu jangan gitu dong, aku. Kenapa nyanyi teriak-teriak? Biasa aja. Jangan gitu dong, gak enak di aku. Aku bilang itu yang aku rasain, yang kamu gak akan ngerti kalau dijelasin. Your knowledge cannot thought about the spirit. Artinya bayar perpuluhan. Pikiranmu gak bisa ngerti roh, karena beda. Betul nggak? Kamu ngerti tentang Allah. Kamu ngerti tentang bagaimana Allah bekerja mungkin. Tapi formulanya Allah bekerja kita nggak pernah tahu. Tiap orang beda. Dalam roh, itu syarat utamanya. Teman-teman dikasih Tuhan Yesus. Hari itu waktu retret 2 orang ini. Nyanyi lompat, teriak. Sampai saya kaget. Kamu gak akan dimarahin sama gereja kamu. Dia cerita, saya dimarahin sama majelis di gereja saya. Kenapa saya nyanyi lompat-lompat teriak seperti orang Pentakosta. Tapi aku gak peduli Kak. Karena mereka gak tahu apa yang saya rasakan. There is the difference. Boleh kasih tepuk tangan, kayaknya mau kasih tepuk tangan. Pun ragu-ragu kelihatannya sudah. Lu itu dalam roh itu kayak model begitu. Ada kuasa yang mengalir. Tapi juga dalam kebenaran. Nah ini menarik. Karena kata aletheia adalah kebenaran yang berarti karakter dan moralnya. Gak kelihatan baik di gereja, melayani good enough, begitu keluar Anda ngomongnya jahat sama orang. Di kantor kok jadi pimpinan suka nginjek anak buah. Jadi pekerjaan kok suka nyolong waktu gak benar. Bukan kayak begitu sebenarnya. Karena kebenaran itu bicara terus dilatih. Dikerjakan semakin mengalami kebenaran. Itu metanoia. Aletheia. Kebenaran yang tidak cuma di luar, tapi dalam dirinya memang dia benar. Kalau di kayu suni itu kebenaran karena siapa di dalamnya, yaitu Kristus. Tapi ini ngomongnya aletheia, di mana perilakunya benar. Sehingga waktu engkau datang dalam hadirat Tuhan menyembah, mau lagu cepat atau lagu lambat, mau musiknya bagus atau tidak, mau suasana AC-nya bagus apa enggak, LED-nya gede apa enggak, tapi kamu akan ngerasa hadirat Tuhan karena tinggal dalam kebenaran Allah. Itu yang membedakan sebenarnya. Karena kalau dalam tradisi Israel, Anda menyembah hanya kelihatan baik. Yang penting kasih korban kan, Yom Kippur aku bayar. Hari Raya Pendamaian aku didamaikan. Aku dosa, seberapa dosaku ada aturannya, dibenarkan. Tapi setelah itu brengsek lagi. Kalau ini enggak. Kebenaran yang terus 24 jam melingkupi Anda dengan saya. Bisa enggak? Mungkin kita akan jatuh. Bisa. Tapi kita bisa dengan Roh Kudus. Amin. Khotbah di Malang, saya mengucap syukur dengan satu singer ini. Dia cerita, Pastor, 2 minggu ini saya terima kemenangan. Loh apa kemenangannya? 3 tahun aku ditinggal suamiku. Suamiku suka judi, ngabisin barang di rumah, dan kemudian ada selingkuhan. Wanita itu hamil. Saya terluka, saya marah. Karena kenapa? Anak-anak melihat perilaku bapaknya. Tapi aku pelayan Tuhan masalahnya. Aku simpan dalam hadirat Tuhan, aku nangis terus sama Tuhan. Mungkin orang melihat aku nyanyi dengan sukacita, tapi jauh dalam hatiku, aku Tuhan ini gimana? Gak pernah ada satu orang yang aku ceritain. Aku cuma nangis sama Tuhan, kecuali Pastor ini saya cerita, karena udah ada kelepasan 2 minggu ini. Apa yang terjadi? Setelah 3 tahun, dia terus belajar percaya Tuhan baik. Dia tinggal dalam kebenaran, gak minta cerai. Dia bisa juga akhirnya selingkuh dengan laki-laki yang lain. Untuk pembalasan, tapi dia enggak, dia dalam kebenaran. 2 minggu lalu dia datang nangis. Itu enggak tahan, ini kayaknya hatiku itu kayak ada yang terus ingetin kamu sama anak-anak, kamu anak-anak. Aku tinggalin, aku salah sama dia, tapi aku lebih bersalah sama kamu. Roh bekerja ketika engkau tinggal dalam kebenaran. Masih hidup semuanya? Amin. Loh, itu yang terjadi. Oh dia nyanyi, dia tunjukin. 2 minggu ini kemenangan buat saya. Tuhan nyatakan kebenaran. Nah syarat utamanya adalah ini. Tapi menariknya adalah kemudian apa itu pujian penyembahan, apa itu praise and worship. Nah most of the time orang ketika bicara praise itu lagu cepat. Betul ya? Worship, lagu lambat. Tapi sebenarnya bukan itu. Praise
adalah song about God. Praise itu semua lagu yang untuk menceritakan tentang Tuhan. Misalnya, ini kunci apa? Hilang lagi lagunya. Lebih dari pemenang dalam skala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah banjirnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Praise menceritakan tentang Tuhan. Dia raja, dia kemenangan. Semua lagu yang menceritakan song about God itu praise. But what is worship? It is song to God. Worship itu lagu yang karena saya mau ngomong sama Tuhan. Itu ketika kita bicara yang namanya worship. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku dapat daya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Semua lagu yang ngomong tentang Tuhan langsung directly kepada Tuhan itu worship. Song to God. Yang langsung. Dulu ada satu lagu lamanya Pak Niko itu ya. Yang sama ya. Mata-mata itu jadi lupa gue lagunya mata-mata itu. Apa? Oh ya, mataku tertuju padamu. Itu kan langsung tuh ya. Jadi praise and worship itu enggak bicara lambat atau cepatnya. Tapi esensi lagunya. Ada ngikuti saya? Oh haleluya, puji Tuhan. Jadi supaya jelas, bukan sekedar oke, kita praise ya lagu cepat. Enggak. Praise itu bicara tentang semua lagu tentang Tuhan. Menceritakan tentang kebesarannya, kasihnya, kuasanya, kehebatannya, anugerahnya, mujizatnya. Itu praise, pujian. Tapi penyembahan, deeply, engkau sedang bicara langsung pada Tuhan. Nah, kapan kita melakukan praise and worship? Saya percaya pasti bukan karena waktu ini. Karena waktu Anda membaca Yohanes pasal 4 ini, Yesus sedang membandingkan tentang cara ibadah orang Yahudi dan cara ibadah orang yang mengenal Tuhan Yesus berbeda. Yaitu sekarang timeless, gak ada waktu lagi. Kalau Israel, kalau Anda ingat orang Muslim, itu ada 5 kali ibadah. Israel itu 7 kali ibadah. Karena ada jam 9. Kalau Muslim kan pagi, terus jam 12. Betul? Yahudi ada jam 9. Jadi diatur jam-jamnya. Tapi barang siapa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, satu menunjukkan timeless. Gak diatur lagi oleh waktu. Karena kenapa? Engkau bisa menyembah Tuhan waktu di motor. Engkau bisa nyetir tapi jangan tutup mata. Menyembah Tuhan. Karena yang terjadi kecelakaan. Dan bilang Tuhan, engkau tidak mencintai saya. Bukan, lu bodoh soalnya. Udah jelas lu nyetir ya, jangan tutup mata. Bisa di mana saja. Satu kali setelah komsel, saya ngajak anak-anak kaum muda biasa saudara, kalau teman-teman yang BIC ini kan
para pekerja. Jadi secara keuangan oke. Tapi kalau pelayanan di anak muda, youth, itu tebal imannya, tipis dompetnya. Jadi pendekatnya lewat makan biasanya. Apalagi kalau itu di Malang itu anak-anak kos, anak-anak kampus semua gitu ya. Setelah komsel ngajakin makan bakso. Biasalah teman-teman, bakso murah lah. Begitu saya makan bakso, Roh Kudus ngomong, ajak mereka doa keliling. Wah bingung saudara ya. Itu udah jam 10 malam masalahnya kan. Teman-teman kayaknya Tuhan ngomong kita suruh doa keliling nih setelah makan bakso, mau gak? Dan saya kaget responnya oke. Kaget juga ya. Oke aja. Sekarang masalahnya mobil siapa yang dipakai? Karena di antara kita semua roda 2 semua. Jadi bingung ya. Akhirnya telepon gereja, bisa gak pinjem mobil gereja? Oh boleh, puji Tuhan. Kita ke gereja, ambil mobil, keliling tuh. 2 jam kita keliling. Apa yang terjadi? Sekali lagi penyembahan kita sudah lagi bukan karena waktu. Bukan karena juga tempat. Bukan berarti Anda gak kebaktian, bukan. Bukan itu maksud saya. Tetap Anda ada jam ibadah. Tapi penyembahanmu itu timeless. Tidak diatur lagi oleh waktu. Ketika Tuhan dorong untuk menyembah, menyembah. Saya tahu ada seorang pria yang setiap kali selesai jam 12 makan siang, itu dia pasti naik ke atas, ke rooftop. Ngapain? Menyembah Tuhan setengah jam. Sampai satu kali temennya kaget karena dia kayak tangan ke atas tutup mata terus bahasanya aneh. Terus tanya, kamu ngerapal jimat? Oh enggak. Bikin mantra? Bukan. Aku sedang menyembah Tuhan. Dan temennya dilawat Tuhan. Hari itu kita jalan sebenarnya. Kita panggil jemaat yang pinter drive, kita bilang Pak Erwin kita mau doa keliling, bisa bantu kami gak setir? Bisa, keliling sebenarnya. Jadi karena itu 3 row, depan, tengah, belakang. Nah belakang saya bawa gitar, kita penyembahan. Nyanyi sebenarnya, semuanya tutup mata. Semua menyembah tutup mata. Tapi listen to me, kalau menyembah dalam roh, dalam waktunya Tuhan bisa atur. Bahkan yang mengendalikan harus jalannya kiri atau kanan, belok, muter apa berhenti, itu yang tutup mata. Itu gilanya di situ. Saya di belakang main musik, penyembahan, apalah lagu yang keluar yang Roh Kudus tuntun kita nyanyi. Yang di tengah, belok kiri. Bener lu gak nabrak, belok kiri. Setelah ini putar balik. Terus pas lewat satu area, peperangan. Memang rasanya kenceng peperangan, kayak berat. Terus akhirnya belok kanan. Putar kiri. Itu semuanya bener. Sampai si Pak Erwin itu bingung. Karena semuanya dilihat tutup mata. Tapi mereka bisa perintahkan mesti belok kiri atau kanan. Terakhir ada seorang wanita. Itu semester 7 atau semester 6 saya lupa ingat. Parkir ke kanan. Betul loh. Glek parkiran. Berhenti menyembah Tuhan. Saya tanya kepada Pak Erwin. Salah gak tadi mereka? Itu yang buat saya bingung. Mereka bisa direct itu tanpa melihat. Kiri kanan, parkir benar. Terus waktu daerah ini yang kita kayaknya ramai itu di mana? Oh daerah ini. Dan menurut cerita orang, memang di tempat ini tuh rawan. Penuh dengan kuasa kegelapan. Terus kalau kita waktu daerah ini, oh iya itu daerahnya aku pernah dengar ada orang mati bunuh diri di situ. Loh. Itu jam 10 malam, jam 12. Terus kemudian kami berhenti di depan gereja. Doa, hampir 30 menit penyembahan. Tiba-tiba Tuhan kasih penglihatan di alam roh. Bahwa di gereja kami itu ada satu wanita besar, itu tidur di stage, tiduran ya. Wanita besar sekali, kayak raksasa begitu, dengan perut yang besar sambil ketawa, setengah begini saudara ya. Setiap kali WL ngajak pujian penyembahan gitu ya. Setiap kali ngajak nyanyi, misalnya lagunya sih oke ya begitu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Entah kenapa ya, ini langitnya kebuka. Cahaya putih turun, jelek, dimakan sama wanita ini. Terus ke jemaat gak ada. Kaget kita bingung, ini kan di gereja.
Harusnya nggak ada penglihatan model begini kan. Karena kuasa Tuhan mengalir, ini enggak. Langit terbuka, cahaya kemuliaan Tuhan turun, jelek dimakan. Gak bisa sampai ke jemaat. Oh kita peperangan, doa peperangan. Sampai datanglah malaikat membawa sebuah pedang membelah perut wanita ini. Intinya berantem dan akhirnya wanita kalah, hilang. Apa yang terjadi? Sepanjang 1 bulan itu, Tuhan kirim orang yang tidak pernah kita ngerti. Itu bangku yang cuma 500 ditambah jadi 600, terus 1000 orang datang kemudian dalam 1 bulan. Seperti lawatan Tuhan terus mengalir. Yang terakhir, minggu keempat, saya waktu itu lagi main keyboard soalnya. Jadi mimbar ini ketahuan banget gitu ya. Kita row-nya tuh udah 6. Tiba-tiba dari, kalau sore itu agak sedikit slow ya. Paling cuman ya 300-400 lah, gak banyak orang. Tapi tiba-tiba dari arah kiri mimbar, itu kita ngelihat ada gelombang tiba-tiba, pss, kena row 1. Pss, naik terus, kena row terus. Begitu gelombangnya selesai, ada seorang pria di sini, di tengah-tengah. Tiba-tiba teriak, dilawat Tuhan luar biasa. Setelah pria ini teriak dilawat Tuhan, itu gelombangnya kelihatan tuh. Semuanya dilawat Tuhan. Sampai pembicaranya batal khutbah. Diajak semua menyembah Tuhan. Tapi saya tahu, itu karena ada orang-orang yang timeless menyembah Tuhan. Bukan karena ini waktunya kita menyembah Tuhan, ini waktunya kita ibadah. Bukan. Tapi karena membiasakan hatinya, itu terus mengikuti kapan saja Tuhan mau, kapan saja engkau punya waktu, dan paling terbaik saat engkau sedang sedih, saat sedang merasa sendirian, saat orang gak peduli, itu saat terbaik menyembah Tuhan. Karena kenapa? Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang sanggup menolong saudara. Amin. Tapi harus dalam roh kebenaran, itu syarat utamanya. Teman-teman dikasih Tuhan Yesus, yang terakhir, percayalah. Waktu kau menyembah dalam roh dan kebenaran, selalu ada result, ada hasil, ada kuasa dalam pujian penyembahan. Terlalu banyak saya ngelihat hasilnya. Di Surabaya kita bikin KKR. Dan datanglah waktu hari kedua, ada seorang putri umur 7-8 tahun diantar oleh keluarganya. Minta didoakan. Intinya kita cuma pujian penyembahan. Terus putri ini dari lahir gak bisa mendengar. Tapi hari itu, coba ikuti 1, dengar. Dia kaget bisa dengar, ikuti 1, kayak orang baru ngomong 1, 2, mujizat terjadi. Di Menteng 1 kali ibadah Pentakosta. Nah saya berharap teman-teman ada Kobe ini ada ibadah Pentakosta kita ya. 10 hari, datanglah. Memang Roh Kudus sudah turun ribuan tahun yang lalu. Ini hanya memperingati. Tapi ayo, kalau kamu pengen di-charge, pengen menikmati pemulihan, mungkin ibadah Pentakosta itu. Nah 1 kali dalam ibadah Pentakosta kami, ada seorang yang pebisnis begitu ya. Yang saya nggak tahu dia punya masalah apa begitu ya. Tapi yang pasti dia Katolik begitu ya. Bukan Kristen atau bukan Pentakosta apalagi saudara ya. Dia duduk depan saudara ya, duduk depan sini. Dia awalnya nggak ngerti. Kenapa harus maju? Kenapa harus didoakan? Kenapa harus angkat tangan? Karena nggak biasa. Tapi hari itu di dalam 10 hari Pentakosta itu, pria ini kemudian duduk depan, akhirnya dia ikut maju. Ya udahlah aku mau. Waktu dia buka hati, itu bisa didoakan mental itu langsung 1, 2, 3 bangku ke belakang. Saya jadi pun kaget. Tuhan bekerja dengan cara ajaib. Di Surabaya ada orang kerasukan setan ternyata. Dia punya ilmu, maju ke depan, tujuannya sebenarnya untuk melawan yang di depan. Tapi hadirat Tuhan turun, dia lompat 5 bangku ke belakang. Oh, ada kuasa dalam pujian penyembahan. Amin. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Kita gak bisa main-main, yang penting firman Tuhan, udah bisa. Begitu gerakan pujian penyembahan naik, kita disadarkan. 2 sisi mata uang ini penting. 1 pujian penyembahan, 1-nya firman. Itu harus penting dilakukan. Ya nanti ada penggembalaan, pastoral itu oke. Tapi ketika ibadah 2 ini penting dilakukan. Kalau dulu kan Bapak Ibu Saudara sambil menunggu firman Tuhan, mari kita akan naikkan pujian kita. Lu kan kurang ajar saudara ya.
nyanyinya bukan untuk menunggu firman Tuhan, bukan. Atau yang terpenting, kita akan mendengarkan firman. Berarti tadi gak penting dong berarti. Semua sama-sama pentingnya. Amin. Lawatan Tuhan turun luar biasa. Satu kali di puncak, setelah firman Tuhan, kita menyembah Tuhan. Rupanya di pengurus seperti dewasa muda seperti ini tuh mereka lagi ada masalah. Sementara kami menyembah Tuhan, ketinggian. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Waktu kita memuji menyembah Tuhan tidak hanya lawatan fisik, enggak, tapi jiwa juga dilawan. Nah hari itu kita melingkar duduknya, saya pas di tengah, kalau Anda bisa lihat jam, saya di jam 12. Bisa Anda bayangin teman-teman ya, kalau sebuah lingkaran saya di jam 12. Nah wanita ini di jam 3, di hadapan saya dia jam 3, begitu. Seorang wanita yang sipit putih, jadi saya berpikir ini Chinese pasti. Tiba-tiba dia berbahasa roh, bahasa Mandarin. Pung tak sengkap, pung cengkalar. Gak ngerti ngomong apa itu sebenarnya ya. Itu bukan berarti saya juga nggak tahu itu ngomong apa barusan gitu ya. Bahasa Mandarin lah. Gitu, pokoknya ngomong. Tiba-tiba wanita jam 9 ngomong juga bahasa Mandarin. Pung situng, ngomong. Kaget juga sebenarnya. Yang terakhir saya berbahasa Mandarin juga. Saya juga kaget ya, saya bisa bahasa Mandarin rupanya. Makanya istri saya Chinese kan, itu kasih karunia Tuhan sebenarnya. Saya sudah selesai, intinya sudah selesai, lawatan Tuhan terjadi. Nah hari itu yang saya bersyukur, saya bawa satu anak kaum muda saya, namanya Chikyong. Itu pasti orang Belanda, teman-teman ya. Chikyong namanya, ya. Panggilannya Akyong, saudara ya, bukan Akeong, saudara ya. Si Akyong ini kerjanya di Sangpao paper news koran Sangpao Jakarta. Jadi dia ngerti bahasa Mandarin. Dan yang kedua puji Tuhannya dia bawa kamera dan direkamlah semua kejadian hari itu. Sepanjang kami penyembahan dia rekam. Terus kita makan di, Anda tahu kalau ke puncak itu Hanjawar. Yang ngerti Hanjawar maksud saya saudara ya. Kalau nggak ngerti ya mintalah Ko Beni ajakin, itu Hanjawar namanya. Memang tidak seperti Esina tapi oke lah untuk daerah puncak saudara ya. Itu sate kambing Hanjawar. Sementara perjalanan dari tempat agak di dalam ke Hanjawar, Akyong ini nanya, loh Kak, kamu bisa bahasa Mandarin? Enggak. Lah tadi kamu bisa ngomong? Gini, itu Roh Kudus. Loh, emang kalau Roh Kudus kalian tahu nggak ngomong apa? Saya enggak ngerti word by word, saya nggak ngerti. Tapi saya memahami orang jam 3 itu ngomong apa, jam 9 ngomong apa, saya ngomong apa. Saya ngerti. Loh kok bisa ya? Kamu tahu nggak? Beberapa dari kata yang kalian bilang itu saya nggak ngerti. Karena tingkat kamu itu kalian ngomong tingkat sastrawan. Itu tingkat tertinggi. Yang saya pun kadang nggak ngerti. Tapi saya juga ngerti. Terus saya bilang gini, yang jam 3 ini dia ngomong gini kan. Dia itu lagi kesel sama orang tuanya, datang ke retreat itu melarikan diri. Dia punya masalah juga dengan teman pelayanannya dan dia sedih karena merasa ditinggalkan. Bla bla bla. Iya benar. Terus yang ini ngomongin supaya kamu tidak boleh begitu. Saya pun juga sama ngomongin terus dia dikuatkan. Betul nggak? Iya. Pikiranmu dijamah oleh Tuhan. Sakitmu yang terdalam di kalbumu ketika Roh Kudus bekerja, jamah hidup. Gak cuma fisik, enggak. Tapi jiwamu bisa dijamah Tuhan ketika menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Yang tersembunyi Tuhan singkapkan. Hari ini teman-teman saya mengajak, mari kita menyembah Tuhan dengan cara pikir yang benar. Sudah waktunya, sudah tiba sekarang penyembah yang benar, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Biar setiap kita hari ini terima lawatan Tuhan. Mari saya ajak teman-teman naikkan pujian. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau
milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau sanggup di hatiku. Kami sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung namamu, mari dengan segenap hatimu naikkan pujian. Hanya Kau sanggup di hatiku. Oh Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan, tidak ada yang lain Tuhan Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Allah berkuasa. Ku sanjung namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Mari kita akan berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Mari kita katakan, ku sembah Allah berkuasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, Rabbanasyake balarararabababa. Bukan anak hati yang ada-ada. Sila aku menunggu. Ku sembah Allah yang perkasa. Yes, yes, yes. Ku talarabak tuku kasih. Ku talarabak kasih. Kami sembah Engkau, kami sembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Yes, yes, yes. Hanya Kau. Yes. Ini kerinduan kami Tuhan, ini pujian kami menyembah Engkau. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada lain. Hanya Kau sanggup di hatiku. Ku sembah Engkau, ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Oh, kasyaka balarara. Una matakana ya rasyiki balarara. Ora batuhuna hasyiki baba.
Jesus, Kurabashike Baba ya. Kau dengar pujian umatmu Tuhan, lawatan mengalir, lawatan mengalir, lawatan mengalir. Shike Baba. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada hanya Kau, hanya Kau. Yes, yes. Ku sembah kesembuhan, mujizat, pertolongan, pemulihan terjadi di tempat ini. Katakan Yesus, Yesus. Mari menyembah Tuhan, mari menyembah Tuhan, mari menyembah Tuhan. Kami yang memimpin tentang cara menyembah Tuhan, bawa kami ke level yang lain. Tuhan bersihkan setiap pelanggaran kami, bersihkan dosa kami Tuhan, kuduskan hidup kami kembali Bapa. Tuhan sama setiap kami. Lawatan turun Tuhan bersama memulihkan setiap kami. Dan aku sedang melihat ada pintu yang tertutup. Dan seseorang sedang berdiri di pintu dan berharap Tuhan buka, Tuhan buka, Tuhan buka. Aku sedang melihat ada sebuah persimpangan dan orang duduk di sana bingung membuat keputusan. Aku melihat ada orang yang terkapar di rumah sakit, meminta pertolongan Tuhan, meminta mujizat daripada Tuhan. Mungkin itu saudaramu dan kau sedang berdoa buat dia. Percaya waktu engkau menaikkan pujian penyembahan yang menyentuh hati surga, menyentuh hati Tuhan, mujizat terjadi bagi keluarga. Dan di antara engkau yang aku melihat di sebuah desk, meja, ada tumpukan pekerjaan buat engkau tertekan, engkau stres, engkau marah, engkau mulai kering secara rohani. Tapi dengar baik-baik, Tuhan memberi kekuatan yang baru. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan. Dan di antara engkau yang selama ini gak ngerti saya mesti ngapain, tapi Roh Kudus menuntun kehidupan. Dia akan memulihkan, dia akan menjamah setiap engkau hari ini. Oh Tuhan, mari jamah setiap kami. Tuhan lawat setiap kami hari ini. Ada di antara kami yang sedang bergumul bermasalah dengan keluarga kami Tuhan. Aku minta anugerah-Mu dicurahkan. Mari Tuhan lawat dalam nama Tuhan Yesus. Yang kering secara rohani ini waktunya Tuhan lawat kami. Tuhan jamah setiap kami. Biar perkenan-Mu mengalir, mengalir, meneduhkan kami. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal, Kau hadir di sini. Sembuhkan hatiku. Bukan tenang bersamamu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kau Bapa, Kau hadir di sini. Lawan setiap hati. Oh, haleluya. Yes, yes, yes. Amin, amin. Kami sangat percaya. Kami sangat percaya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Oh, harapan masyarakat. Bapa kekal. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari lawan setiap kami. Jamah diri kami hari ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal, pulihkan. Kau hadir di sini. Pulihkan hati. Menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu. Bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Untuk yang terakhir, sewaktu kita naikkan pujian ini, ada orang di tempat ini kau dilukai sahabat. Perasaanmu terluka, engkau marah, engkau kecewa. Orang terdekat yang melukai engkau. Tapi Roh Kudus bilang lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Karena kalau engkau tidak mengampuni, Alkitab mengatakan kau tidak diampuni. Hari ini siapapun kau yang perlu Tuhan Yesus, Dia melawat kehidupan. Setiap saudara yang rindu Tuhan lawat saya, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari minta anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan turun atas hidupmu. Setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan. Sehingga pada waktu kami punya waktu untuk menyembah Tuhan, kami menyembah Engkau ya Bapa. Mungkin kami tidak ngerti musik, mungkin kami tidak punya alat musik di rumah kami. Mungkin tempat kami panas Tuhan, di kos kami juga gak tempat yang terlalu baik. Tapi aku percaya di tempat seperti itulah Roh Kudus bekerja dengan cara yang ajaib. Roh Kudus melawat, memimpin, mengerjakan yang terbaik, menjamah setiap hati kami. Sehingga setiap luka diubahkan menjadi kekuatan yang baru. Setiap kami yang berduka cita digantikan dengan sukacita yang baru. Kesedihan kami digantikan dengan tari-tarian daripada Tuhan. Dan setiap pintu yang tertutup Tuhan bukakan pintu yang lain. Sehingga kami melihat lawatan yang baru. Kami melihat kemenangan daripada Tuhan. Setiap apa yang pernah hilang Tuhan kembalikan dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika jalan kami dihalang oleh orang lain, maka satu tangan Tuhan mengangkat kami, meletakkan dengan cara yang baru. Mari Tuhan lawat setiap kami hari ini. Mari Tuhan lawat hidup kami hari ini. Mari Tuhan jamah. Beberapa di antara kami sedang berdoa buat pasangan hidup Tuhan urapi. Kami yang sedang berdoa buat pekerjaan kami Tuhan. Beri kekuatan, beri kreativitas. Kami tetap melewatinya bersama dengan Tuhan. Kesulitan apapun di pekerjaan kami. Engkau yang menopang, Engkau yang menguatkan. Engkau tidak pernah permalukan kami Tuhan. Mari Tuhan angkat
lebih tinggi lagi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan urapi setiap tangan-tangan yang terangkat. Penuhi kami kembali Tuhan dengan hadirat-Mu. Supaya kami tidak datang dengan jiwa kami, tubuh kami, tapi dengan roh kami menyembah Tuhan. Dengan roh kami bercakap-cakap dengan Tuhan dan menikmati kekuatan yang baru. Mari Tuhan lawat setiap kami. Buat BIC Tuhan jamah dan urapi. Karena di tempat ini ada kemuliaan Tuhan. Di tempat ini ada kerajaan surga yang bekerja dengan luar biasa. Di tempat ini ada orang-orang yang menikmati pemulihan, gairah hidup yang baru, kemenangan, kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan jamah setiap kami hari ini. Dan lepaskan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang menerima kuasa dari Maha Tinggi. Mari bersama dengan saya katakan. Amin, amin, amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan berkati saudara semuanya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Teman-teman diberkati hari ini. Terima kasih untuk Pastor Andre Imam yang memberikan firman-Nya luar biasa. Sebentar saya akan membacakan beberapa pengumuman teman-teman untuk seminggu ke depan. Ya, pengumuman yang pertama. Ibadah minggu depan tanggal 18 Mei 2023 dialihkan ke ibadah umum karena ada kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah BIC tanggal 25 Mei 2023 dialihkan ke doa 10 hari di gereja. Ibadah BIC tanggal 1 Juni diliburkan dan diadakan kembali pada tanggal 8 Juni. Jadi teman-teman ingat ya 8 Juni. Seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WA grup BIC dan juga sosial media BIC. Jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa dimulai dari Senin malam jam 10 sampai dengan Selasa pukul 3 sore. Welcome nih ada yang datang, teman-teman baru nih. Ada Angel, Valeron, dan Resdiatus. Kalau teman-teman minggu depan masih belum ada tempat ibadah, boleh kembali ke tempat ini lagi, beribadah bersama-sama kami. Telah dibuka pendaftaran untuk pelayan ibadah raya. WL, singer, pemusik, penari, multimedia, sound system, dan lighting. Bagi yang ingin melayani dapat mendaftarkan melalui link yang dibagikan di grup WA BIC. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa bisa menghubungi tim doa BIC di nomor yang tertera di layar. Oke, itu saja pengumuman. Selanjutnya saya serahkan kepada Ko Beni. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Sekarang kita mengerti praise and worship, pujian dan penyembahan dengan baik, bukan? Ya. Berapa waktu lalu ada Blackpink ya. Waktu ada Blackpink, saya pikir siapa yang mau nonton lah. Mahal betul itu tiket. Begitu hari H-nya, saya lihat banyak sekali yang nonton. Hari kedua juga banyak lagi. Dan bahkan itu tiket bisa dijual yang 10 juta yang gak kebagian tiket. Terus pas hari H mau beli 10 juta dibeli. Luar biasa. Nanti ada lagi nih tanggal 15 November apa namanya? Coldplay. Saya juga mulai mencari gimana cara cari beli tiket ya. Cuman belajar pengen tahu aja. Susah sekali. Itu tiket belum dibuka katanya tanggal 17 ya mulai pre-sale-nya. Itu orang sudah mulai ngantri. Dan yang lebih herannya beritanya itu hotel di sekitar GBK sudah fully book. Jadi mereka belum beli tiket tapi mereka udah pesan hotelnya dulu. Itu dari luar kota. Sampai seperti itu tuh orang mau mencari hiburan musik. Mungkin mereka mendapatkan ketenangan jiwanya saja mungkin. Tapi kita di sini kita mendapatkan ketenangan jiwa. Kita mendapatkan roh kita diperbaharui. Dan kita mempunyai kuasa. Kalau kita ada dalam kuasa pujian dan penyembahan. Amin. Amin. Saya berharap tim ibadah akan atur jadwal lagi. Kita akan coba lagi untuk lebih lagi bikin acara seperti ini. Pujian dan penyembahan. Karena kita akan dibawa masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Dan kita perlu bertobat. Bukan kita. Saya perlu bertobat. Karena ternyata pujian dan penyembahan itu bukan bicara di gereja saja.
tapi dalam roh dan kebenaran. Bagaimana hidup saya di luar gereja. Bagaimana hidup saya di hari-hari saya. Saya harus ada dalam kebenaran. Dan saya bertobat, saya mau mulai mempraktikkan firman Tuhan bahwa saya harus hidup di dalam roh dan kebenaran. Walaupun suara saya enggak merdu, suara saya fals dari A sampai Z. Jalan-jalan kami pasker sama Bang Pastor Andre. Dia selalu kalau saya nyanyi, falsnya kemana-mana dia nggak mau ngomong. Tapi falsnya dia udah tahu, menghindar dari menjauh dari saya 5 meter gitu. Walaupun saya suaranya fals, tetapi ketika saya hidup dalam roh dan kebenaran, saya punya kuasa pujian. Dan teman-teman harus demikian juga, amin. Amin. Ya, yuk mari kita akhiri ibadah ini. Ya bangkit berdiri, yuk mari. Rasakan kasih-Mu dari banyak ketulusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam-diam Kau Allah yang baik. Ya Ramasik. Oh laku Ramasan dari Ramasik. Ya Ramasik. Haleluya. Ya Ramasan dari Ramasik. Haleluya. Terima kasih Allahku. Terima kasih. Kami merasakan hadirat-Mu ada dalam ibadah. Terima kasih atas hadirat-Mu di dalam ibadah. Terima kasih atas jamahan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing pada malam hari. Dan kami percaya Tuhan, kami akan pulang, kami akan keluar dari tempat ini, tapi kami akan membawa kuasa pujian itu ada dalam kehidupan kami. Kami punya pola pikir yang baru tentang pujian dan penyembahan. Kami akan dalam hidup dalam roh dan kebenaran. Dan kami akan membawa kuasa pujian itu kemanapun kami ditempatkan, kemanapun kami pergi. Roh Allah menyertai kami. Terima kasih atas ibadah pada malam hari ini. Kau menjamah Pastor Andre, Pendeta Andre lebih dan lebih lagi. Dan kami hamba mengucap syukur semuanya berjalan dengan baik. Hamba memberkati para pelayan yang mengambil bagian pada malam hari ini. WL, singer, pemain musik, LCD, lighting, asyir, apapun juga jenis penari, apapun juga yang mereka lakukan, mereka kerjakan malam hari ini. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan hamba memberkati mereka. Dan sebelum kami pulang Tuhan, hamba membawa para jemaat-Mu ke hadapan-Mu. Mari mengangkat tangan. Tuhan, inilah tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu, menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu.
Hamba berdoa dan memberkati, diberkatilah di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Pulanglah kita ke rumah masing-masing, tapi hamba percaya kuasa pujian dan penyembahan akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita kembali. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.